Halo, ikut aku traveling ala-ala backpacker dengan budget friendly yuk. Mengisi liburan akhir semester kemarin, kami jalan-jalan ke Kuala Lumpur bertiga. Emak dengan dua orang anak perempuannya yang pemberani. Perjalanan dimulai dari Bandar Udara Sis Al Jufri di Palu. Tahu kan Palu di mana? Tahu dong. Tiket pesawat dari Palu ke Jakarta dengan penerbangan Batik Air kemarin dapatnya Rp1.249.400 per pack. Sebenarnya ada penerbangan yang lebih murah dengan Super Airjet yang hanya Rp947.500 per pack. Hanya saja waktu penerbangan yang agak mepet, apalagi kami harus ganti pesawat di Jakarta untuk lanjut ke Kuala Lumpur. Akhirnya reschedule deh, ganti penerbangan yang lebih pagi. Cuaca sangat cerah selama penerbangan, secerah senyum dan hati kami yang berbunga-bunga. Meskipun sedikit grogi karena ini perjalanan pertama kali ala-ala backpackeran. Tapi bismillah, pede aja ya. Sekitar pukul 9 lebih waktu Indonesia bagian barat, kami tiba di Cengkareng Terminal 2D. Karena penerbangan ke Kuala Lumpur masih lama, ya jadi kami akan menunggu di sekitar bandara aja. Oh ya teman-teman, karena beli tiketnya ke Kuala Lumpur itu non bagasi, jadi kami harus bawa-bawa koper ke sana kemari. Gak apa juga sih, ringan ini kok. Kabin maksimal 7 kilo, masih aman lah dibawa-bawa. Penerbangan ke Kuala Lumpur nanti kami akan naik Citylink pukul 16.30. Jadi masih banyak waktu luang untuk sholat duhur di musola bandara dan lanjut makan siang sebentar. Pukul 14.00 check-in counter dibuka. Oh ya, untuk penerbangan ke luar negeri kita harus check-in langsung di counter. Gak bisa check-in online ya, karena akan ada pemeriksaan paspor, juga akan ditanya-tanyain berapa lama di luar negeri, nginap di mana, dan tunjukin tiket pulang sekalian. Di sini juga akan dilakukan penimbangan berat bagasi dan kabin. Bag kabin harus maksimal 7 kilo ya. Setelah check-in, kita masuk ke pemeriksaan security checkpoint. Jangan lupa tidak membawa cairan lebih dari 100 ml dan barang-barang yang berbentuk aerosol. Selanjutnya, kita menuju pemeriksaan imigrasi. Oh ya, tiket Jakarta Kuala Lumpur dengan Citylink kemarin dapatnya Rp798.400 per pack. Pemeriksaan di bagian imigrasi Bandara Soekarno-Hatta ini lumayan cepat karena sudah menggunakan mesin autogate yang mengintegrasikan teknologi face recognition dan border control management. Kita tinggal melakukan scan paspor sendiri dan menghadapkan wajah ke kamera. Jangan lupa membuka masker dan kacamata biar cepat selesai ya. Karena di bagian imigrasi ini nggak bisa mengambil gambar, jadi nggak ada videonya ya. Selanjutnya kita menuju gate pemberangkatan. Oh iya, penerbangan kita kali ini di Terminal 2F. Sekarang kita sudah di ruang tunggu F6. Pesawatnya sudah siap dibawa tuh. Alhamdulillah pesawatnya on time. Sekarang kita masuk ke pesawat yang akan membawa kita menuju Kuala Lumpur. Tadi tuh koper kabin kita diambil kru di pintu boarding. Katanya biar dibantu masukin bagasi agar penumpang gak repot-repot angkat koper ke kabin. Gratis sih, ambilnya nanti di klaim bagasi. Enak juga sih sebenarnya, cuma kita kayak pakai bagasi lagi.
Tapi tak apalah, mungkin karena banyak koper-koper penumpang, takut kabinnya nggak muat. Seat kita ada di D, E, F 5. Penerbangan Jakarta Kuala Lumpur akan ditempuh selama kurang lebih 2 jam. Waktu di Kuala Lumpur lebih cepat 1 jam dari waktu di Jakarta. Langit cerah selama penerbangan. Diperkirakan pesawat akan tiba pukul 19.45 waktu Kuala Lumpur. Oh iya, sebelum tiba di Malaysia, pastikan kita sudah melakukan registrasi secara online di aplikasi Malaysian Digital Arrival Card maksimal 3 hari sebelum kedatangan di Malaysia. Registrasi ini wajib bagi setiap turis yang akan memasuki wilayah Malaysia. Alhamdulillah, kita sudah landing di Bandara Kuala Lumpur International Airport Terminal KLIA 1. Keluar dari pesawat, kita tinggal mengikuti petunjuk arah menuju tempat pemeriksaan imigrasi. Jaraknya lumayan jauh sih. Ada banyak sign yang bertuliskan arrival atau ketibaan. Nah, ikuti saja arahnya dan selanjutnya kita akan diarahkan menuju Aerotrain yang akan membawa kita ke bagian imigrasi. Keluar dari Aerotrain, kita turun mengikuti petunjuk, kemudian masuk ke pemeriksaan imigrasi. Pemeriksaan imigrasi di sini masih manual. Kita masih harus scan sidik jari, stempel paspor, dan ditanya-tanyain keperluan kita ke Malaysia, berapa lama di Malaysia, hotel, dan tiket pulang sekalian. Di sini pun kita tidak diperbolehkan mengambil gambar ya. Selanjutnya kita menuju klaim bagasi. Setelah itu kita berjalan ke area penjemputan. Tapi jika kalian ingin naik KLIA Express maupun KLIA Transit, bisa turun menggunakan lift khusus yang bertuliskan KLIA Express berwarna merah ataupun KLIA Transit berwarna biru. Tapi jika ingin naik bus ataupun Grab, kita harus keluar dulu lalu turun di bagian bawah gedung. Bisa menggunakan lift ataupun eskalator. Tinggal cari tanda yang bertuliskan e-hailing atau Grab, atau cari loket pembelian tiket bus untuk yang akan naik bus. Karena kami tiba sudah malam dan takut telat check-in di hotel, maka kami memutuskan untuk naik Grab saja. Nah, di situ ada pick up point, yaitu tempat khusus menunggu Grab. Kita tinggal pesan Grab dan menuliskan tempat penjemputan, misalnya level 1, gate 3 atau gate 4. Biaya Grab ke hotel di wilayah Chinatown sekitar Rp75 plus biaya tol Rp7,3, total Rp82,3 atau sekitar Rp311.714. Nah, lumayan murah jika kita berangkat lebih dari 2 orang. Pembayaran bisa cash dengan uang tunai ringgit atau pakai e-money. Sebenarnya, jika kita tiba agak siang, lebih murah kalau kita naik bus, hanya Rp15 per orang. Perjalanan dari bandara ke hotel di wilayah Chinatown sekitar 1 jam. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai pukul 21.50. Hotel ini sudah kami booking melalui tiket.com, yaitu Central City Hotel Jalan Pudu Raya di wilayah Chinatown seharga Rp1.509.231 untuk 4 hari 3 malam.
Untuk turis dikenakan pajak Rp10 per malam. Jadi kami ada tambahan biaya Rp30 untuk 3 malam. Kami memesan kamar tipe deluxe triple room untuk 3 orang. Fasilitas di hotel ini cukup oke, bersih, ada tripod elektrik, televisi, ada sajadah, ada lemari pakaian, lemari es, kemudian ada gantungan baju cukup untuk 3 orang, kamar mandi dengan air panas, dan perlengkapan mandi yang cukup lengkap. Nah, teman-teman, kita istirahat dulu ya malam ini. Besok kita akan lanjutkan perjalanan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. See you.